Dr. Titi Savitri Prihatiningsih, Master Education PhD. Beliau adalah eksekutif konsil dari sebenarnya ini lembaga yang sangat bergengsi yang mengatur regulasi tentang pendidikan kedokteran ya, World Federation of Medical Education. Jadi kita bangga sekali ini punya wakil yang menjadi pemimpin dunia ya di urusan regulasi pendidikan kedokteran, dan berharap juga bukan hanya mewakili sebagai pemimpin BFME, pendidikan kedokteran kita juga nanti ke depan akan juga bisa memimpin dunia. Ya. Ini Bu Titi banyak sekali pengalamannya karena bersinggungan langsung ya dengan organisasi profesi di dunia. Oleh karena itu kita berharap sekali nih Bu Titi bisa ngasih pandangan yang lebih luas lagi, wawasan terkait tinjauan organisasi profesi di berbagai negara, kedudukan dalam tata kelola profesi kedokteran. Saya persilakan kepada Ibu Titi, waktunya mungkin 15 menit, kemudian dilanjutkan pembicara yang lain, baru kita memulai sesi tanya jawab. Terima kasih. Silakan Bu Titi. Terima kasih Dr. Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sidarto, para guru besar, senior, dan juga sejawat semuanya. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa ikut partisipasi di acara ini. Jadi ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Pertama tentang profesi dokter, lalu tata kelola dan bagaimana tinjauan di berbagai negara. Tadi kita sudah ketahui bahwa yang namanya profesi dokter erat dengan regulasi, baik profesinya itu sendiri maupun praktek kedokterannya dan pendidikannya. Dan regulasi profesi dokter itu dilandasi oleh nilai, gitu ya, oleh nilai. Nah, apakah itu profesi ya? Jadi kita mungkin perlu memahami bersama. Jadi suatu profesi adalah sekelompok individu yang mendisiplinkan dirinya untuk patuh pada standar-standar etik, ya, dan berpegang teguh pada standar etik. Nah, karena itu suatu profesi itu diterima oleh publik, ya, dihormati, dihargai oleh publik karena sangat setia, sangat committed untuk berpegang pada standar etik. Dan juga dari situ kemudian dikembangkan ke research, education, dan training. Begitu pula kode etik inilah yang mengarahkan berbagai aktivitas dari profesi tersebut, gitu. Nah, saya mencoba mengkaji dari berbagai literatur, melihat profesi, khususnya profesi dokter itu sebagai suatu bidang pekerjaan yang sangat mulia karena ada janji, ada sumpah, ya. Setiap dokter yang lulus melakukan sumpah Hipokrates, gitu, sumpah kepada masyarakat, ya, sumpah kepada masyarakat dan juga kepada Tuhan, gitu ya, untuk melaksanakan kewajibannya. Nah, dari ini website tentang definisi of medical profession, jadi kita lihat juga tujuan utama dari profesi kedokteran adalah untuk memprotek, mempromosikan dan mengembalikan kesehatan masyarakat, gitu ya, melalui proses identifikasi, diagnosis, dan pengobatan penyakit menggunakan scientific dan highly specialized knowledge, gitu. Dan karena itu profesi kedokteran sangat dibimbing, ya, sangat arahkan oleh prinsip-prinsip yang memang harus diterapkan, yaitu scientific knowledge, kemudian peningkatan terus-menerus terhadap pelayanan, termasuk juga praktek itu diarahkan kepada kebutuhan masyarakat dan individu, keluarga masyarakat. Nah, profesi dokter itu dikenal sangat teguh tadi memegang janji, memegang nilai profesi dan juga memegang etika, gitu. Dan ini merupakan nilai-nilai dasar dari profesional medical professionalism, yaitu selalu committed, ya, untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuannya, menggunakan pengetahuan, ya, to the best of their knowledge dan resources untuk melayani pasien, melayani masyarakat agar bisa lebih sehat. Dan kalau kita lihat karakteristik dari medical profession itu adalah sekelompok masyarakat yang melayani, ya, sekelompok profesi yang melayani masyarakat tanpa kepentingan pribadi, ya, without personal interest, ya, tanpa keuntungan pribadi, ya, tanpa pamrih, gitu ya, memikirkan apa keuntungan saya, gitu. Jadi profesi dokter itu dilandasi oleh nilai-nilai luhur, ya, altruistik, gitu. Kemudian kita juga lihat di sini yang membedakan, ya, yang membedakan profesi dokter dengan
profesi dan non profesi adalah otonomi. Jadi dalam melakukan tugasnya seorang profesi itu memiliki otonomi, profesional otonomi yang dengannya bisa melakukan pengambilan keputusan. Jadi punya dominasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya gitu ya. Jadi ini sesuatu yang membedakan seorang profesi ya, seorang dokter dengan buruh misalnya. Buruh nggak punya otonomi ya, tapi dokter itu punya otonomi dalam pengambilan keputusan gitu. Dan lagi-lagi profesi itu di-guide oleh standar, oleh kualifikasi ya, dan juga oleh penjaminan ya mutu kepada publik gitu. Nah, agar bisa melakukan tugasnya tadi, there must be self regulation gitu ya. Jadi agar profesi itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik itu harus punya kemampuan self regulasi ya dalam mengeksersis melaksanakan etika profesinya dan juga harus memiliki otonomi profesi gitu. Ini penting sekali ya. Jadi ini definisi ya otonomi profesi itu memang harus dimiliki oleh seorang profesi yang secara sukarela mendedikasikan dirinya untuk memenuhi kode etik kedokterannya. Nah, World Medical Association itu sudah mengadopsi di dalam General Assembly-nya tahun 2008 tentang profesional otonomi dan clinical independence gitu. World Medical Association ini saya yakin semuanya sudah paham adalah perkumpulan dunia untuk profesi dokter. Anggotanya ada 115 asosiasi profesi di setiap negara dan setiap negara hanya ada satu asosiasi medical association yang menjadi anggota WMA ini. Kebetulan Presiden WMA juga menjadi anggota dari Executive Council of World Federation for Medical Education. Nah, di sini penting sekali ya kita menghargai otonomi profesi ya yang sangat diperlukan agar seorang dokter itu bisa memberikan pelayanan yang berkualitas ya, kepada masyarakat dan juga kepada pasien. Juga profesional otonomi itu penting untuk exercise professional judgment ya dalam men-treat pasien, menangani pasien ya tanpa ada pengaruh-pengaruh gitu. Dan kedokteran itu adalah sistem yang sangat kompleks ya sehingga dibutuhkan adanya profesional otonomi ini agar seorang dokter bisa bekerja dengan baik. Nah, tentu adanya profesional otonomi bukan berarti dokter kemudian bebas, sebebas-bebasnya, tidak. Tapi profesional otonomi ini dibatasi oleh tadi professional rule, standar-standar, dan juga evidence based maupun juga etika tadi gitu. Termasuk juga resources ya. Jadi walaupun ada profesional otonomi, tetap ada batasan-batasan sehingga tidak 100% bebas betul, artinya benar-benar bebas, tapi ada rule-rule yang tetap harus dipegang. Semuanya itu tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dan masyarakat gitu. Nah, ini tadi delivery of healthcare oleh dokter itu dilandasi oleh ethical rule, professional norms, dan juga oleh peraturan-peraturan regulasi yang tersedia gitu. Nah, di dalam dunia kedokteran, di dalam dunia profesi kedokteran sebagai kelompok profesi tadi sudah lama kita memiliki adanya komite etik ya di ID, adanya komite-komite kredensial dan juga berbagai bentuk peer review yang merupakan salah satu upaya self regulasi agar proses pemberian pelayanan, proses monitoring terhadap profesi bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi di sini direkam lagi bahwa oleh World Medical Association, profesional otonomi dan clinical independent itu merupakan komponen yang penting dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, lalu tata kelola profesi dokter, apa itu regulasi? Jadi adalah suatu sistem untuk mengkontrol, mengendalikan perilaku manusia ya melalui suatu rule, aturan-aturan atau melalui suatu batasan-batasan lain gitu. Nah, regulasi itu bisa berasal dari pemerintah melalui pembentukan undang-undang ya pemerintah dan DPR atau peraturan-peraturan pemerintah, juga bisa melalui self regulasi ya. Jadi tadi profesi meregulasi dirinya sendiri. Juga bisa oleh masyarakat melalui norma-norma atau melalui market. Jadi diregulasi oleh pasar gitu. Nah, tentu profesi dokter tidak cocok kalau diregulasi oleh pasar.
Nah, konteksnya jadi ada banyak aspek yang berpengaruh terhadap regulator ya. Jadi tentang kondisi politik, kemudian perkembangan sains ya, perubahan-perubahan penyakit dan seterusnya. Nah, kenapa perlu diregulasi ya di tata kelola gitu profesi dokter ini untuk memastikan quality dan juga maintaining confidence of patients ya. Jadi agar pasien itu percaya kepada profesi dokter, kemudian membangun trust ya, building trust antara profesi dan pasien, dan juga untuk memastikan program pendidikan itu terjamin ya, terakreditasi, untuk mendefinisikan standar kompeten, untuk mendefinisikan perilaku dokter ya, behavior of dokter yang diterima, yang acceptable kepada profesi dan kepada masyarakat. Ini penting sekali. Dan juga enforcing ya, law enforcement appropriate and professional behavior ya, mengenforce adanya perilaku yang profesional dan cocok dan sesuai. Lalu penggunaan sumber-sumber daya yang efisien dan equitable untuk benefit pasien, dan juga untuk memastikan penilaian evaluasi di semua tahap. Nah, fungsi-fungsi dari regulasi profesi adalah satu, mengendalikan masuk ke dalam profesi ya. Melalui apa? Melalui pendidikan ya. Untuk bisa masuk ke profesi harus ada kualifikasi tertentu, harus melalui credentialing dan seterusnya. Tidak setiap orang bisa masuk ya. Lain dengan dukun atau tabib gitu ya. Kemudian juga maintain list of recognized practitioner ya, lalu set standar tadi ya, pentingnya regulasi profesi, dan juga kalau ada komplain-komplain dari masyarakat ya, ada yang menindaklanjuti, dan juga untuk licensing and revalidation ya. Jadi adanya proses perizinan ya, SIP untuk bisa praktek, dan juga proses revalidasi ini merupakan upaya memang untuk mengendalikan profesi ya. Kenapa harus diregulasi? Ya karena tadi bekerja secara otonomi ya, bekerja dengan otonomi, kalau tidak diregulasi secara ketat cenderung akan abuse ya, makanya ada regulasi yang ketat. Kemudian setting standar dan advice government ya tentang tren-tren isu di bidang pendidikan dokteran. Nah, kalau kita lihat model-model regulasi di dunia yang ada itu ada dua kutub ya, yaitu professional regulation dan government regulation. Ya, jadi professional regulation ini adalah model yang profesional itu meregulasi dirinya sendiri. Ya, sedangkan government regulatory framework ini adalah pemerintah yang dominan untuk meregulasi profesi itu ya, khususnya profesi kedokteran. Nah, dari kedua kutub ini ya ada 4 varian, yaitu self regulasi, ini betul-betul organisasi profesi meregulasi dirinya. Kemudian ada physician-led regulation, ya ini didrive oleh profesi, tapi ada konsultasi ke pemerintah, ke masyarakat. Kemudian ada professional public regulatory partnership, ini kerjasama antara pemerintah dan organisasi profesi, ya pemerintah mewakili masyarakat. Dan completely external regulasi, ini benar-benar organisasi profesi diregulasi oleh pihak eksternal, oleh pihak luar, ya bisa pemerintah, bisa pihak ketiga begitu. Nah, dari 4 varian ini, sebagian besar negara itu ada di sini, ya. Sebagian besar negara itu ada di self regulasi. Jadi misalnya di Amerika, di Kanada, di Australia, ya itu benar-benar apa namanya asosiasi profesinya, kemudian board of spesialisnya itu meregulasi mulai dari standarnya, akreditasinya, proses pendidikannya begitu. Jadi kementerian tidak terlibat, pemerintah tidak terlibat ya. Ini yang full self regulasi. Sebagian besar negara seperti ini. Nah, di Indonesia sebetulnya udah bagus. Indonesia tuh udah pilihan yang sangat cocok sebetulnya, yaitu memilih yang sesuai ada di Undang-Undang Praktek Kedokteran. Pilihannya adalah yang ketiga ini. Ada partnership ya, partnership antara organisasi profesi dengan pemerintah. Karena itu KKI kita itu isinya adalah berbagai macam stakeholder gitu ya. Dan ini sudah sangat bagus ya. Nah, ini karakteristik dari masing-masing model self regulasi ini, model dari regulasi ini ya. Ada self regulasi, kemudian ada physician led regulasi yang di drive ya, yang dipimpin oleh dokter. Lalu ada partnership tadi. Nah, ini. Jadi Indonesia tuh sudah memilih ini di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, sudah sangat bagus sebetulnya dengan adanya partnership antara
organisasi profesi dengan pemerintah dan masyarakat, maka ada stronger sense of engagement. Jadi masyarakat ikut terlibat ya, di KKI ada perwakilan dari masyarakat juga ada di situ, perwakilan ID juga ada gitu. Perwakilan asosiasi institusi juga ada. Nah, dengan demikian ada greater trust ya by the public terhadap sistem regulasi. Kemudian profesi mendapat kesempatan ya untuk betul-betul memberikan insight, memberikan input ya. Gitu. Walaupun demikian ada ke disadvantage-nya walaupun demikian ya, yaitu kemungkinan ada konflik of interest. Tapi ini lebih bisa dikendalikan dibanding model-model yang lain, lebih banyak disadvantage-nya gitu. Ini yang paling sedikit disadvantage-nya. Dan ini kalau ini yang completely eksternal, jadi profesi sama sekali tidak punya wewenang gitu di sini ya, diatur oleh pihak eksternal. Nah, kalau kita lihat regulasi dokter itu adalah melalui license, melalui SIP gitu ya. Dan di banyak negara ini biasanya dilakukan dengan cara self regulasi gitu ya. Nah, dengan adanya regulasi baik mulai dari regulasi profesi, regulasi pendidikan dan praktek kedokteran, maka ada banyak benefitnya ya, baik untuk publik ya, baik untuk publik, baik untuk dokternya maupun provider, healthcare provider, pemerintah, education provider maupun untuk mahasiswa, residen, semuanya ada manfaatnya, ada benefitnya ya. Karena itu penting sekali regulasi untuk profesi dokter, regulasi untuk praktek dan pendidikan kedokteran itu dilakukan betul-betul sesuai dengan yang seharusnya. Nah, memang kemarin di berita itu ada yang mengatakan wah ID monopoli begitu. Ya memang harus monopoli gitu ya. Memang harus ya memang regulasi profesi itu tidak bisa diserahkan ke pasar. Logikanya beda gitu, nggak bisa logika market kalau diterapkan di pelayanan kedokteran ya, pelayanan kesehatan seperti juga diterapkan ke organisasi profesi ya. Maksud saya kalau untuk yang lainnya ya, pelayanan-pelayanan publik yang lainnya itu bisa diserahkan ke market ya, tapi untuk dokter itu tidak bisa diregulasi oleh market gitu. Karena itu di banyak negara profesional asosiasi lah yang mengendalikan ya, yang mengendalikan, mengontrol para profesi dokter gitu ya melalui self governance ya. Kemudian mengontrolnya mulai dari entry masuk ke pendidikan, kemudian entry masuk ke profesi, juga selama profesi harus ikut continuing education, kemudian harus revalidasi dan seterusnya gitu. Jadi memang regulasi profesi dokter itu memang monopoli ekspertis gitu ya. Artinya justru kalau tidak monopoli bahaya sekali tadi ya, kalau ada sampai banyak organisasi, lalu banyak yang memberikan license, lalu banyak yang memberikan rekomendasi kepada license, banyak yang ini malah berbahaya gitu ya. Jadi memang justru regulasi profesi khususnya profesi dokter itu memang statusnya monopoli dalam sistem. Justru ini yang dicari memang hanya ada satu ya. Nah, memang harus dominan ya, karena ini adalah tadi self regulasi ya terhadap semua konten dari medical world. Nah, regulasi profesinya itu melalui apa? Melalui asosiasi profesi ya, karena itu asosiasi profesi memang non profit tadi ya, non profit, non personal interest, non personal gains ya, tidak boleh ada konflik of interest karena memang diharapkan asosiasi profesi ini yang bisa meregulasi anggotanya ya sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik gitu, termasuk juga establish standar, sertifikasi ya, dan juga credentialing ya dari anggotanya. Nah, organisasi profesi itu ada 4 jenis ya, ada yang member benefit, lalu ada yang destination granting associasi, ada yang certifying bodies, ada yang professional regulatory bodies. Kalau itu modelnya adalah self regulasi di negara yang self regulasi, maka peran organisasi profesi itu di sini di professional regulatory bodies. Nah, tapi di Indonesia professional regulatory body tadi dilakukan bersama-sama, public partnership ya, public professional partnership. Nah, sehingga peran organisasi profesi itu sebagian di sini ya, sebagian di sini ya, sebagian juga di beberapa fungsi ini bisa masuk gitu. Nah, kalau kita lihat di berbagai negara, World Medical Association punya 115 anggota
Dan kalau kita lihat kita lihat bisa di daftar anggotanya, itu masing-masing negara hanya punya satu ini anggota ya. Ini anggota dari World Medical Association, ada Albania nih ya, Argentina, Armenia, ya Australia, Australian Medical Association, Austria, kemudian Azerbaijan. Jadi setiap negara hanya punya satu memang ya. Bangladesh Medical Association. Nah, walaupun mungkin ada beberapa negara yang punya satu atau dua tambahan asosiasi profesi, tapi di tingkat nasional tetap hanya ada satu representasi ya. Seperti di Australia itu ada rural dokter, asosiasi rural dokter, dan itu bukan berarti untuk representasi nasional itu adalah mereka, tetap representasi nasional adalah Australian Medical Association, sedangkan yang asosiasi rural dokter itu untuk kepentingan yang sifatnya kebutuhan member gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat di 115 negara hanya ada satu medical association gitu. Jadi kami sangat mendukung Pak Darto tadi bahwa sebaiknya memang hanya ada satu asosiasi profesi ya untuk kedokteran gitu. Karena memang tidak bisa diserahkan ke market ya. Dan ini contoh-contoh di beberapa negara, mungkin saya tidak akan detail di sini. Ya, nah, bagaimana kondisi di Indonesia saat ini? Nah, memang ada upaya-upaya untuk menekan tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Darto maupun para penanya lain, untuk tadi untuk mengecilkan atau untuk mengatakan bahwa harus banyak organisasi profesi, kolegium juga jangan di bawah ID dan seterusnya begitu. Kolegium harus di bawah pemerintah, ada pendapat seperti itu. Nah, ini sebetulnya kita perlu balance lagi gitu ya. Yang melewat undang-undang praktik kedokteran sebenarnya udah balance ya. Tapi mungkin kita perlu ingatkan kembali perlu ada balance ya. Bukan satu menguasai yang lain, tapi partnership tadi, professional public partnership. Keduanya dibutuhkan untuk meregulasi profesi dokter ya. Nah, kita lihat di undang-undang praktik kedokteran, anggota KKI itu sudah mewakili dari berbagai unsur. Ini sudah sangat bagus ya. Jadi model regulasi yang di Indonesia adalah regulasi ini, ya, professional public partnership. Ini yang menurut pandangan kami sudah cocok gitu ya. Nah, kalau peran OP atau peran kolegium, peran KKI itu dikecilkan, itu malah anomali di Indonesia, malah tidak sesuai dengan pakem-pakem atau best practices yang ada di negara lain. Nah, sehingga solusinya mengembalikan marwah profesi ya, khususnya organisasi profesi dokter dalam fungsi sebagai certifying bodies dan professional regulatory bodies. Dan ini memang harus monopoli gitu ya, hanya ada satu organisasi. Jadi bisa bahaya sekali bila ada banyak organisasi profesi misalnya yang membuat pedoman atau membuat standar. Nah, ini kan bisa kacau sistem pelayanan kesehatan kita. Karena itu juga kami setuju dengan Pak Darto memperkuat tata kelola, ID juga tetap harus berbenah. Ada hal-hal yang mungkin memang harus diperbaiki, itu terus diperbaiki agar kepercayaan stakeholder meningkat. Kemudian kita kembalikan lagi bahwa model yang kita sudah adopsi di Undang-Undang Praktek Kedokteran adalah regulasi profesi public partnership. Ini merupakan kompromi di Indonesia, jalan tengah partnership antara pemerintah dan organisasi profesi gitu. Lalu memperkuat kolegium sebagai lembaga sertifikasi yang memiliki legitimasi, mungkin ini bisa bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Baik, demikian pandangan dari kami. Jadi kita firm, konsisten memilih model yang ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi, penjelasannya ini udah bisa jadi bahan naskah akademik nanti perjuangan advokasi selanjutnya dari Ikatan Dokter. Terima kasih banyak, sangat komprehensif. Sebenarnya beliau menyampaikan lebih banyak lagi, slide-nya masih banyak. Saya share di kolom chat, juga di forum komunikasi ID dan di grup-grup ID yang lainnya. Mohon bantuan untuk menyebarkan ke sejawat dokter lainnya ya, agar kita bisa memahami lebih detail lagi ya masalahnya. Karena Bu Titi ini menulis lengkap sekali, dan ini